Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wariyuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma riyukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi belajar kita hari ini. Jadi belajar itu tidak ada habis-habisnya. Jadi kalau hari ini kita merasa tahu dan merasa paham, sadarilah bahwa masih ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang ada di luar sana yang itu mungkin belum bisa kita pahami. Atau mungkin kita itu belum pernah mendengarnya. Jadi kalau ada istilah aku sudah paham dan sudah ngerti, itu sangat absurd. Karena apa? Pengetahuan itu begitu luas. Karena pengetahuan itu sangat luas, sedangkan umur manusia itu sangat pendek. Bagaimanapun saat kita hidup, kok kita sudah berhenti yang namanya belajar, kita akan sulit meningkatkan nilai kemanusiaan kita yang itu sebagai manusia. Makanya apa? Ayo kita mulai lagi belajar kita. Makanya ada indigium itu, dimanapun kita itu sebenarnya adalah belajar. Jadi teman-teman itu ada di halte, ada di bus, sadarilah bahwa itu pun juga sarana untuk belajar, untuk menemukan fakta-fakta yang baru. Teman-teman menemukan orang-orang yang baru, yang itu belum dikenalnya, jadikanlah itu sebagai guru. Ya kan, makanya itu kan ada seorang sufi, namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau kan mengatakan, kalau saya itu menemukan orang yang umurnya ada di bawah saya, yang itu jauh lebih muda, saya itu menganggap bahwa mereka itu yang umurnya masih pendek, dosanya itu masih sedikit daripada saya yang itu sudah tua, otomatis banyak dosa. Kalau kita kok menemukan orang yang jauh lebih tua dari kita dan kita masih muda, sadarilah bahwa amalnya mereka itu jauh lebih banyak daripada kita yang umurnya masih pendek. Jadi beliau ini mengajarkan kita, ayo kita tawadhu, ayo kita jangan sombong. Sebagaimana ranah dunia ilmu, kita itu nggak boleh ada sedikit pun sombong. Ya kan, makanya dalam filosofi Jawa itu kan ada simbolisasi matangnya ilmu dan belum matangnya ilmu. Jadi kok hari ini kita merasa bisa atau ada kesombongan dalam keilmuan kita, sebenarnya ilmu kita itu belum matang. Dan orang Jawa itu menggambarkannya seperti halnya padi yang itu masih mendangak ke atas. Jadi mendangak ke atas itu kan padinya belum matang. Tapi kok padinya sudah matang, otomatis itu menunduk, tidak lagi mendangak ke atas. Jadi ini sebagai gambaran, kalau keilmuan kita itu sudah matang, sudah mantap, dan kita meyakini betul bahwa pengetahuan yang kita miliki suatu kebenaran, otomatis kita itu menjadi manusia yang tawanduk. Kalau kok kita tawanduk, otomatis sudah tidak ada kesombongan. Tapi kok justru kita semakin hari menambah ilmu, kok masih ada titik kesombongan, merasa pinter, baru sedikit membaca itu kan biasanya penyakitnya itu adalah pengen dikenal, ya. Pendapatnya pengen didengar dan ada setitik kesombongan. Karena apalagi awal-awalnya belajar.
Tapi kok nanti kita terus-menerus belajar menambah ilmu, nanti akan sebagaimana yang dikatakan oleh Sokrates, nanti kita akan menyadari ternyata ilmuku masih sedikit dan di luar sana masih ada banyak ilmu yang itu belum saya ketahui. Makanya hari ini kita coba ya, kita ambil kebijaksanaan dari martir wisdom, yaitu adalah Sokrates. Jadi beliau ini adalah mbahnya para filosof. Ya, jadi teman-teman hari ini, terutama yang mahasiswa filsafat atau teman-teman yang itu gandrung dengan filsafat, nggak mungkin yang itu nggak kenal Sokrates. Orang yang itu terjun dalam dunia filsafat, otomatis pasti kenal yang namanya Sokrates. Makanya nanti Sokrates itu kan terkenal. Beliau itu punya jasa besar yang itu mulanya filsafat seolah-olah gagasan ide-ide yang ada di atas langit. Loh, di tangannya Sokrates filsafat sekarang punya tempatnya. Yaitu apa? Yaitu yang mulanya filsafat ada di atas langit, sekarang filsafat itu turun ke bumi. Jadi salah satu nanti perjuangan Sokrates apa? Ayo kita menggagas etika, ayo kita menggagas sisi kemanusiaan kita, ayo kita menggagas sisi moralitas kita. Jadi nggak sibuk eskatologis, nggak sibuk wilayah-wilayah ketuhanan, tapi yang lebih penting apa? Ayo kita mencari kebijaksanaan yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau kita belajar filsafat, tentu kita pasti ketemu yang namanya Sokrates. Bahkan ada pandangan yang itu mengatakan perkembangan ilmu pengetahuan yang sampai hari ini itu berkembang, sebenarnya itu adalah catatan full note dari dua kaki antara Plato dan Aristoteles. Teman-teman mungkin sudah mengenalnya. Kenapa kok Plato itu menjadi orang luar biasa? Ya karena secara tidak langsung terinspirasi dari gurunya dan sekaligus dididik langsung oleh Sokrates. Dan teman-teman kalau itu cermat, nanti gagasannya Plato ini kan lari ke dunia timur. Sedangkan yang nanti Aristoteles ini kan gagasannya lari ke dunia barat, ya kan? Jadi Aristoteles itu kan fokus pada realisme, fokus pada sesuatu yang bisa dicermati, yang bisa disentuh oleh panca indera. Nah, antara Plato dan Aristoteles mereka menjadi luar biasa secara tidak langsung itu ya terinspirasi dari Sokrates. Sedangkan pengetahuan yang hari ini berkembang itu adalah hanya catatan dua kaki antara filosof besar tadi, antara Plato dan Sokrates. Makanya kalau kita belajar filsafat, kita nggak boleh meninggalkan sesosok yang namanya Sokrates, ya. Bahkan ada yang mengatakan juga beliau ini dianggap sebagai seorang nabi. Coba teman-teman digali lagi informasinya ya. Karena apa? Kalau dalam dunia Islam nabi itu kan jumlahnya ada 24.000. Dan kita atau teman-teman yang beragama Islam itu kan hanya diwajibkan untuk mengenal 25 nabi. Jangan-jangan di antara 24.000 nabi salah satunya itu adalah Sokrates. Bahkan ada yang mengatakan juga, namanya kok saya lupa, ini orang India yang menyebutkan apa? Di dalam nas Al-Quran itu kan ada teks yang disebut yaitu Luqmanul Hakim. Jadi Luqman itu orang yang tertelan. Sedangkan Al-Hakim itu kalau dalam bahasa Inggris yang disebut itu wisdom. Jadi orang yang bijaksana yang itu tertelan. Loh, ini kan gambarannya sebagaimana kehidupannya Sokrates waktu beliau itu di akhir hidupnya. Jadi beliau itu kan tipe orang yang saat itu dianggap mengganggu atau meracuni pikiran-pikiran anak muda. Termasuk beliau pun juga dituduh membawa agama baru, termasuk mengganggu status quo yang ada di Yunani. Akhirnya apa? Beliau itu dihukum mati, dipaksa untuk meminum racun, ya. Dan nanti kan ada cerita, ada seorang peramal yang itu ditanya, orang yang paling bijaksana di Yunani itu ada nggak sih? Jawabannya apa? Nggak ada.
Tapi ada satu yang orang paling bijaksana, yaitu adalah Sokrates ya. Coba nanti kita lihat ya. Hari ini kita fokus pada etikanya. Jadi bagaimana gagasan-gagasan beliau yang itu tentang etika. Jadi sebelum kita masuk ke sana, coba kita lihat dulu. Ada pertarungan antara Sokrates dan kaum sofis. Ya. Jadi kaum sofis ini kaum yang terdidik. Orangnya cerdas-cerdas, orangnya pinter-pinter. Dan mereka itu punya pandangan apa? Kalau kita ingin membuahkan suatu kebenaran di tengah masyarakat, ya kita harus punya kuasa. Teman-teman hari ini kok punya kuasa, entah itu menteri, entah itu raja, loh. Teman-teman itu bisa memproduk kebenaran loh. Terserah teman-teman itu mau membuatnya seperti apa. Jadi kebenaran itu bukan produk dari gagasan, tapi ada yang mengatur. Yang mengatur siapa? Orang yang berkuasa saat itu. Walaupun nanti gagasan semacam ini yang itu dianggap sebagai kebenaran oleh kaum sofis itu tidak disetujui oleh Sokrates. Dan kaum sofis pun juga punya pandangan apa? Lu sadar atau tidak, manusia itu yo ukuran dari segala sesuatu, ya. Jadi contohnya begini, di depan saya itu kan ada kopi. Loh, seandainya semua manusia itu sepakat mengatakan di depan saya itu tidak ada kopi, yang ada itu teh, itu bisa loh ya. Jadi yang menamakan sesuatu yang ada di alam semesta ini itu ya manusia. Karena segala sesuatu ukurannya adalah si manusianya atau subjektivitasnya. Kayak teman-teman itu kan punya standar sendiri. Perempuan cantik yang itu hidungnya mancung misalnya, matanya berbinar, rambutnya itu lurus. Nanti teman yang lainnya punya standar sendiri. Loh, standar-standar yang ada, yang itu berbeda-beda, itu yang mengukur, yang menetapkan adalah si manusianya. Ya, misalnya begini, di alam semesta itu kan ada apa namanya, ada siang dan ada malam. Loh, yang menentukan itu semua yo manusia, tergantung manusianya. Makanya nanti kebenaran-kebenaran yang ada itu yo yang membuat yo manusia. Makanya dari sini kan nanti kaum sofis meyakini kebenaran itu yo relatif sesuai budayanya, sesuai masanya, sesuai tradisinya. Jadi mungkin kebenaran yang ada di Jawa itu mungkin ada perbedaan kebenaran yang ada di Eropa. Ya kan? Yo gambarannya kayak tadi. Teman-teman itu meyakini perempuan cantik harus demikian. Loh, orang Eropa pun juga punya standar sendiri tentang perempuan yang cantik. Bahkan dulu di era-era sebelum Masehi, perempuan cantik itu bukan perempuan yang langsing, bukan perempuan yang slim atau yang tinggi, itu enggak. Justru perempuan yang cantik itu yo agak buncit, badannya gemuk. Kenapa itu dibilang cantik? Karena ukurannya apa? Kalau ada perempuan yang itu gemuk, pasti nanti anaknya itu banyak atau reproduksinya itu akan lebih mudah, berbeda dengan perempuan yang itu slim atau langsing. Nah, itu kan berbeda dengan standar kecantikan perempuan hari ini. Orang hari ini itu perempuan bisa dikatakan cantik ya tadi, yang itu langsing dan lain sebagainya. Artinya apa? Kaum sofis meyakini kebenaran yang ada itu ya relatif, ya tergantung si manusianya. Ada juga dari kaum sofis yang itu menegaskan apa? Mereka itu punya semacam indigium apa? Pengetahuan itu yo sebagai alat untuk menghasilkan uang. Jadi kaum sofis itu kan punya kebiasaan karena mereka orangnya terdidik, orangnya pinter-pinter. Mereka itu biasanya mendatangi menteri, mendatangi pejabat, mendatangi penguasa saat itu. Biar apa? Biar anaknya menteri, biar anaknya raja itu bisa diprivati oleh kaum sofis. Nanti kalau diprivati, baru kaum sofis ini menetapkan harga. Oh, sebulan itu harganya sekian. Oh, 2 bulan itu harganya sekian. Artinya apa? Pengetahuannya itu ya sebagai alat untuk mendapatkan atau menghasilkan uang.
Jadi itu kan agak relevan ya dengan hari ini. Teman-teman kalau itu diundang khutbah, kalau nggak ada amplopnya besok lagi kan males. Atau diundang untuk jadi pembicara, kalau nggak ada amplopnya besok-besok lagi kan juga males. Ya mungkin teman-teman itu bisa membuat suatu artikel atau jurnal, atau kalau mau buku yang judulnya apa, kaum sofis era modernisme, ya kan? Jadi suatu pandangan baru. Nah, pandangan-pandangannya orang sofis ini tidak disetujui oleh Sokrates, bahkan didekonstruksi. Kalau kaum sofis mengatakan kebenaran itu yang mengendalikan penguasa saat itu, atau manusia adalah ukuran dari segala sesuatu, katanya Sokrates apa? Ayo kita coba dicek, kita kejar lagi, atau kita diskusikan lagi, ayo kita perdebatkan lagi. Kalau kita mau mengejarnya, pasti kita akan menemukan kebenaran yang sifatnya itu objektif, yang itu bisa disepakati oleh semua orang. Bahkan di dalam agama itu kan ada istilah golden rule. Jadi setiap kebenaran sebenarnya itu pun juga diyakini dan dibenarkan oleh setiap agama yang ada. Islam itu kan membenarkan, menghormati orang tua itu suatu kebaikan. Loh, di Kristen pun juga sama. Bahkan di Buddha pun juga sama. Bahkan di Yahudi pun juga sama. Artinya apa? Ada kebenaran yang sifatnya itu mutlak dan absolut. Bahkan tidak memandang agamamu itu apa, budayamu itu apa. Semua orang itu pasti sepakat kalau adil itu baik dan benar. Semua orang di level apapun, walaupun agamanya berbeda-beda, yang namanya cinta itu pasti baik dan benar. Kenapa kok ada yang namanya pandangan yang berbeda-beda, yang sifatnya itu relatif? Katanya Sokrates apa? Mungkin mereka atau kaum sofis itu belum selesai menemukan kebenaran yang mutlak. Akhirnya mereka berhenti pada kebenaran yang sifatnya relatif. Ya, bahkan beliau pun juga mendekonstruksi kaum sofis. Loh, kaum sofis kan tadi mengatakan, saya itu orang pinter loh ya. Pengetahuan saya itu banyak. Tapi pengetahuan saya ini saya jadikan alat untuk menghasilkan kekayaan dan uang. Dan itu didekonstruksi habis-habisan oleh Sokrates. Jadi indigiumnya beliau apa? Kalau kaum sofis yang dikejar adalah uang, tapi Sokrates yang dikejar adalah wisdom, yaitu adalah kebijaksanaan. Ya, jadi nggak peduli dibayar atau nggak peduli diamplopi atau enggak, tapi kalau itu kebenaran, yuk kita jalankan. Kalau itu sesuatu yang baik, yuk kita jalankan. Artinya apa? Yang dikejar beliau adalah kebijaksanaan. Dan termasuk beliau itu mengkritik. Jadi orang sofis itu kan menganggap dirinya tadi, orangnya pinter, orangnya terdidik, merasa yang punya kebijaksanaan, yang merasa bisa mengendalikan kebenaran. Nah, dikritik oleh beliau, yaitu apa? The only true wisdom, it is knowing you know nothing. Jadi satu-satunya kebijaksanaan itu apa? Mengetahui kalau you itu nggak mengetahui apa-apa. Jadi saya itu menyadari kalau saya itu nggak tahu apa-apa. Berbeda dengan kaum sofis, saya itu tahu apa-apa. Dan saya tahu kebenaran dari berbagai macam perspektif. Berbeda dengan Sokrates, loh saya justru itu kok nggak tahu apa-apa ya. Maka dari sinilah nanti ada peramal dari Yunani yang mengatakan nggak ada kok orang yang paling bijaksana di Yunani kecuali itu Sokrates ya. Jadi semua orang menganggap dirinya bisa, menganggap dirinya pintar. Kok hanya satu orang mengatakan aku nggak paham, aku nggak ngerti. Ayo kita belajar ya. Jadi indigium ini kalau kita pakai, kalau hari ini kok kita merasa benar, merasa pintar, yuk kita nggak bijaksana. Justru orang yang bijaksana itu kita tahu kalau kapasitas kita itu nggak mencukupi untuk apa namanya mempelajari semua pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Makanya beliau apa? It is knowing you know nothing. Aku mengetahui, aku ini nggak tahu apa-apa. Kalau teman-teman punya kesadaran, aku ini nggak tahu, teman-teman pasti punya kemauan, punya kesadaran, yaitu pengen belajar, pengen menambah ilmu.
pengen menambah wawasan. Artinya apa? Hidupnya nanti semakin becoming, semakin menjadi. Itu ya, jadi itu pertarungan kaum sofis dan Sokrates. Baik, kita lanjutkan. Kalau ini kritiknya beliau. Jadi apa? Apakah engkau tidak malu karena begitu peduli menghasilkan uang, ketenaran dan nama baik, sementara engkau tidak peduli dengan kebijaksanaan, kebenaran dan perbaikan jiwamu? Jadi kaum sofis yang dipedulikan apa? Dengan ilmunya itu, yang dikejar itu ya kekayaan. Yang dikejar itu adalah nama baik, namanya bisa dikenal oleh masyarakat. Berbeda dengan Sokrates tadi, justru yang dikejar itu adalah wisdom, kebijaksanaan. Dan beliau itu enggak peduli namanya itu dikenal atau enggak. Dan beliau itu enggak peduli itu menghasilkan uang, enggak. Karena yang dipedulikan beliau apa? Yaitu adalah perbaikan jiwanya, kebijaksanaan yang ada di dalam dirinya. Nah, makanya beliau kan mengatakan kepada kaum sofis, sementara engkau itu tidak peduli dengan kebijaksanaan, kebenaran dan perbaikan jiwamu. Jadi terlalu sibuk mengejar sesuatu yang ada di luar diri kita. Jadi kekayaan kan sesuatu yang ada di luar diri kita. Nama baik pun juga sama, sesuatu yang ada di luar diri kita. Hari ini teman-teman kok mengatakan saya bahagia kalau saya itu punya nama baik di tengah masyarakat. Loh, jangan salah, perspektifnya masyarakat tentang diri kita itu berbeda-beda. Mungkin hari ini kita dianggap bijaksana, tapi kita tidak bisa memastikan 1 tahun, 2 tahun kemudian kita itu dianggap menjadi orang bijaksana, belum tentu. Mungkin mereka nanti bisa mencela kita, mungkin mereka nanti bisa menjatuhkan kita. Kenapa demikian? Ya karena anggapan sosial itu berbeda-beda dan itu enggak mutlak. Makanya yang lebih penting apa? Ayo kita memperbaiki diri kita, kebenaran yang ada di dalam diri kita, termasuk apa? Perbaikan jiwa kita. Kalau jiwa kita itu sudah baik, kita menjadi orang bijaksana, loh, otomatis ketenaran nama baik itu akan datang dan itu otomatis. Tapi kok logikanya kebalik, kita sibuk mencari sesuatu yang ada di luar diri kita, sedangkan kita lupa memperbaiki diri kita, yaitu akan menjadi musibah besar pada diri kita. Ya, itu kritiknya beliau pada kaum sofis. Kalau ini kritik beliau pada anak-anak muda. Jadi Sokrates ini mengatakan, anak-anak sekarang itu menyukai kemewahan. Mereka memiliki perilaku buruk, sinis pada otoritas. Mereka menunjukkan rasa tidak hormat pada orang yang lebih tua dan lebih suka ngobrol dibandingkan olah pikiran. Jadi anak-anak muda itu lebih suka gosip, lebih suka ngobrol yang itu enggak ada isinya. Mereka itu enggak mau belajar. Mereka itu enggak mau mengolah pikirannya. Dan mereka termasuk apa? Sinis pada otoritas. Yang dikejar itu hanya kemewahan sebagaimana kaum sofis tadi. Tidak pernah memikirkan kebenaran perbaikan pada dirinya. Dan beliau melanjutkan, anak-anak sekarang menjadi tiran, bukan pembantu di rumah mereka. Mereka tidak lagi berdiri saat orang lebih tua masuk ruangannya. Mereka menentang orang tua mereka, ngobrol di depan temannya sambil melahap makanan lezat di mejanya, menyilangkan kaki menzolimi guru mereka. Jadi kalimatnya Sokrates yang itu pada 300 sebelum Masehi sepertinya kok masih relevan ya dengan hari ini. Terutama anak-anak muda. Mereka itu sudah nggak mau ngurus rumahnya sendiri. Yang ngurus itu ya pembantunya, bahkan ibunya. Disuruh nyapu nggak mau, disuruh membantu ibunya nyuci nggak mau. Bahkan mereka itu apa? Mereka menentang orang tua mereka. Ya kan, banyak sekali moralitas anak muda hari ini yang itu agak besar sedikit sudah berani dengan orang tuanya. Yang lebih absurd apa? Menzolimi guru mereka. Ya, jadi ini kan konteksnya sangat relevan dengan hari ini. Jadi itu beberapa kritiknya beliau. Baru kita masuk ke
setting etiknya Sokrates. Ya, coba kita lihat ya. Jadi Sokrates itu punya kepribadian seperti apa sih? Yang pertama, jangan salah loh ya, beliau ini seorang pemberani loh ya. Kita kan mengetahui beliau itu kan kebiasaannya jalan-jalan di tengah kota, yang itu dialog mempertanyakan. Loh, kalau Sokrates itu nggak punya keberanian, nggak mungkin dia itu berani mempertanyakan status quo yang diyakini mereka, yang itu diusik oleh Sokrates. Ya, bahkan ceritanya beliau pun juga pernah ikut perang, yang itu sebagai pasukan perang. Ya, tapi jangan salah, walaupun beliau itu seorang pemberani, tapi beliau itu bukan nekat. Ya, jadi nekat itu kan nggak tahu situasi dan kondisi, hanya nekat saja. Dan beliau ini penuh perhitungan dan cerdas. Jadi boleh teman-teman itu pemberani, tapi pun juga harus mengetahui konteksnya, harus mengetahui dirinya. Jadi kelemahan saya itu di mana, kekuatan saya itu di mana, baru teman-teman itu harus melangkah dalam keberanian. Jadi berani itu enggak nekat. Termasuk beliau dalam hidupnya, kenapa kok suka diskusi, dialog, mempertanyakan kebenaran. Beliau itu merasa menerima daimonion. Jadi semacam panggilan Tuhan. Makanya nggak salah di mukadimah awal tadi, beliau kan dianggap sebagai seorang nabi. Ya, jadi banyak para nabi yang itu dakwah menyuarakan kebenaran, ya kan, menyebarkan kebenarannya di tengah masyarakat. Nah, Sokrates pun juga sama seperti itu. Jadi dia merasa saya itu menerima daimonion loh ya. Kalau saya menerima, nah, yo jangan sampai hanya berhenti pada diri saya, harus saya sebarkan di tengah masyarakat. Makanya nanti teman-teman kalau cermat, beliau kan punya teknik yang disebut dialogis. Ya, jadi mencari kebenaran yang sifatnya itu dialog. Misalnya teman-teman saya tanya, keadilan itu seperti apa sih? Kalau teman-teman itu sudah menjawabnya, adil itu ya seimbang, adil itu ya yang harus pas dengan situasi. Loh, pandanganmu kok berbeda dengan saya? Terus yang benar itu yang mana? Kalau itu berbeda, ayo kita gali keadilan yang bisa kita sepakati itu seperti apa, ya. Yang ketiga apa? Beliau itu dikenal di tengah Yunani yang itu disebut Gadfly of Athena. Ya. Jadi seperti lalat yang itu mengganggu orang. Kenapa demikian? Karena kerjaannya beliau itu diskusi dan mengusik pikiran-pikiran masyarakat. Jadi semua orang itu diajak diskusi. Entah itu pedagang, entah itu seniman, entah itu para pegawai, entah itu kesatria, itu diajak diskusi oleh beliau dan ditanya, apa sih keadilan itu? Apa sih kebaikan itu? Apa iya kebaikan yang kamu yakini itu sudah kebaikan? Apa iya kecantikan yang kamu yakini itu sudah kecantikan? Kok berbeda ya dengan orang yang di sana? Apa iya keindahan itu seperti itu? Jadi dialog yang sifatnya itu apa? Menuntun. Bukan berarti Sokrates itu nggak tahu, Sokrates itu sudah tahu, tapi beliau punya teknik sendiri, yaitu apa? Yaitu menggiring kebenaran yang itu belum menjadi kebenaran. Jadi gambarannya Sokrates itu kayak menuntun seorang bidan itu loh. Seorang bidan tugasnya kan hanya menuntun. Biar apa? Orang yang hamil itu bisa sukses untuk mengeluarkan bayinya. Sokrates pun juga sama seperti itu. Jadi waktu dialog, waktu diskusi, beliau itu tidak menggurui. Tidak merasa aku yang paling benar, tidak merasa aku yang paling pintar. Walaupun dibalik itu Sokrates itu sudah tahu atau sudah ngerti kebenaran yang kamu yakini sebenarnya itu belum menjadi kebenaran. Tapi beliau ini menuntunnya. Jadi menuntun sampai ketemu kebenaran yang objektif, yang itu disepakati bersama, tapi secara tidak langsung beliau Sokrates ini tidak mengguruinya. Jadi kalau kita punya teman, punya guru yang semacam ini rasanya kan enak, ya kan? Karena apa? Karena kita itu pasti tidak disalah-salahkan, tidak merasa digurui. Nah, makanya apa? Yang terakhir ini, beliau itu dikenal orang yang bijaksana. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi ada peramal Oresel yang itu dari kuil Delphi. Suatu ketika itu ditanya,
Apa ada sih orang yang lebih bijaksana di Athena ini selain Sokrates? Dan jawabannya peramal ini apa? Tidak ada. Dialah Sokrates orang yang paling bijaksana. Jadi nggak ada satupun orang yang paling bijaksana. Tapi ada loh satu orang yang bijaksana, yaitu adalah Sokrates. Kenapa demikian? Karena saat itu semua orang merasa pinter. Semua orang merasa benar. Tapi Sokrates mengatakan tadi, the only true wisdom, it is knowing you know nothing. Jadi apa? Aku ini mengetahui kalau saya itu nggak tahu apa-apa. Dan itu adalah satu-satunya kebijaksanaan. Jadi bukan berarti teman-teman hari ini mengatakan aku ini nggak tahu apa-apa loh ya. Itu kan dibuat-buat sendiri. Berbeda dengan Socrates, beliau benar-benar bijaksana. Jadi it is knowing you know nothing itu adalah kalimat yang otomatis, tidak dibuat-buat. Kalau kita mengatakan itu kan seolah-olah kita agar bijaksana, kita agar wisdom kan begitu. Artinya yo palsu. Itu ya. Itu setting etiknya Socrates. Kalau ini pandangannya beliau tentang etika. Jadi yang pertama, Socrates itu mengajak, ayo kita yang mulanya itu fokus melihat perbuatannya manusia, yang dilihat ini jenis jujur apa enggak, apakah ini jenis bohong, ini jenis amarah. Kita enggak perlu sibuk pada perbuatannya. Tapi ayo kita sekarang geser, kita sibuk pada orangnya. Jadi kalau orangnya itu baik, kalau orangnya itu sudah bijaksana, otomatis yang keluar pada dirinya itu pun juga sesuatu yang paling bijaksana. Artinya apa? Artinya kita tidak menggarap perbuatannya, tapi kita langsung menggarap orangnya. Kalau orangnya itu di dalamnya sudah bening, yang di dalamnya sudah indah-indah, baik-baik, otomatis yang keluar pada dirinya itu pun juga sesuatu yang baik dan indah. Makanya Socrates itu mengajak, ayo sekarang kita menggarap diri kita. Dan coba kita lihat sesuatu yang ada di dalam diri kita itu warnanya apa. Kalau warnanya merah, nanti yang keluar itu ya merah. Kalau di dalam diri kita kok warnanya putih, otomatis yang keluar nanti ya warna putih. Ya, untuk bisa mengeluarkan sesuatu yang putih, ayo kita garap diri kita menjadi sesuatu yang putih. Itu katanya Socrates. Kalau kita sudah sibuk fokus memperbaiki diri kita, katanya beliau apa? Ayo kita senantiasa memperbaiki kebaikan yang sudah baik. Kalau teman-teman hari ini sudah istiqomah, jangan salah loh ya. Ayo kita perbaiki keistiqomahan kita. Jangan-jangan kita sudah istiqomah tapi niatnya sudah niatnya mungkin masih salah. Mungkin tujuannya itu bukan ilaihi rojiun. Artinya apa? Kalau kita sudah baik, ayo kita perbaiki kebaikan kita. Biar kita itu senantiasa becoming, semakin menjadi dan menjadi lebih baik. Ya. Yang ketiga dari beliau, kita pun juga harus punya keinginan untuk mengubah diri. Untuk agar kita bisa mengubah diri kita menjadi orang baik, orang yang bijaksana, syaratnya itu satu, yaitu apa? Pengetahuan. Maka apa? Orang itu harus berilmu. Kalau orangnya itu punya ilmu, otomatis dia itu akan menjadi orang yang baik. Jadi apa? Teman-teman ilmunya sudah banyak. Coba dicek di antara beberapa ilmu yang sudah dimiliki, sudah berapa ilmunya yang itu diaktualisasikan. Ya, mungkin pengetahuannya teman-teman sejak TK sampai S1 atau S2 itu kan sudah banyak. Coba direpresentasi. Ada berapa ilmu saya yang itu sudah saya aktualisasikan. Kenapa demikian? Yo kalau ilmunya hanya sebatas wacana, hanya sebatas konsep, itu tidak akan menaikkan nilai kemanusiaan kita. Atau kita tidak bisa masuk pada perilaku-perilaku virtus, perilaku yang utama. Artinya apa? Kalau kita sudah punya ilmu, ilmu itu yang mulanya berjarak dengan diri kita, ayo kita masukkan ke dalam diri kita. Artinya apa? Ilmunya itu sudah menyatu pada diri kita. Jadi itu kan ada filosof termasuk seorang sufi, namanya itu Sohrawardi Ibnu Al-Maktul.
Jadi ketika pertemuan antara subjek dan objek yang itu sudah menyatu, subjek dan objeknya itu hilang. Yang ada itu yoswa objek. Sebagaimana ilmu. Ilmu yang mulanya berjarak, kayak teman-teman itu loh punya konsep keadilan. Tapi kok itu hanya konsep, hanya teori, dan hanya definisi, artinya yo konsep keilmuannya masih berjarak dengan dirinya. Untuk pengetahuan itu bisa menyatu pada diri kita, artinya apa? Yuk kita tidak hanya mengetahui konsep keadilan, tapi diri kita menjadi orang yang adil. Artinya apa? Antara subjek dan objek itu tidak lagi berjarak. Sekarang sudah menjadi sebuah objek, yaitu apa? Antara saya dengan ilmu itu sudah melebur, itu sudah itihad. Disitulah katanya Sokrates apa? Kita akan menjadi manusia yang punya perilaku virtus. Perilaku kita itu adalah perilaku yang utama. Syaratnya apa? Kita punya pengetahuan. Nggak mungkin orang itu baik kalau dasarnya itu bukan ilmu. Nggak mungkin orang bisa menjadi jujur kalau nggak punya pengetahuan tentang kejujuran. Makanya apa? Pengetahuan ini kunci pertama untuk menciptakan kebajikan perilaku-perilaku yang utama, katanya Sokrates. Kalau tadi kita bisa menyatukan antara subjek diri kita dengan objek pengetahuan itu, kita akan menjadi orang yang wisdom. Artinya apa? Seluruh representasi perilaku kita, sikap kita, itu mencerminkan pengetahuan yang kita miliki. Termasuk apa? Pengetahuan kita itu pas. Pengetahuan kita itu sesuai dengan konteks porsi dan proporsionalnya. Jadi contohnya begini loh, teman-teman itu kuliah, itu bisa dikatakan mahasiswa yang bijaksana, yaitu ya mahasiswa yang membawa buku dan pena. Tapi kok teman-teman kuliah kok membawa pacol, yo itu ya bukan mahasiswa bijaksana. Artinya apa? Pengetahuan itu akan bijaksana kalau kita bisa menggunakan sesuai dengan porsi dan proporsionalnya. Makanya nanti kan ada perdebatan. Lalu bedanya kebenaran dengan wisdom itu apa? Yo gambarannya teman-teman itu mengatakan bahwa kamu itu rambutnya keriting. Loh, itu kan suatu kebenaran. Tapi kebenaran yang kadang kita sampaikan itu bisa menyinggung perasaannya orang lain. Makanya apa? Ayo kita jauh lebih step yang agak tinggi lagi, yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu apa? Wisdom. Artinya apa? Kita menyampaikan kebenaran, tapi kita tahu konteksnya, kita tahu kondisinya, termasuk bagaimana caranya saat kita menyampaikan kebenaran itu tidak merusak kondisi, situasi, kita tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, itulah yang disebut wisdom atau orang yang bijaksana. Nah, ini loh. Sokrates pun juga punya pandangan unik tentang pengetahuan. Bahkan katanya beliau, loh, pengetahuan itu mirip loh dengan pencerahan. Jadi hari ini ilmu kita kok semakin banyak, tapi kok tidak menaikkan nilai kemanusiaan kita. Jangan-jangan ilmu kita yang banyak itu tidak membawa pencerahan. Jadi ilmu yang mencerahkan apa? Ilmu yang itu bisa menaikkan nilai sisi kemanusiaan kita. Coba teman-teman dicek ya, ilmunya kan sudah banyak. Apakah ilmunya itu berkorelasi dengan perilaku kehidupannya? Apakah ilmunya yang banyak itu bisa ngefek berdampak pada kehidupannya? Kalau ilmunya banyak, tapi kok nilai perilakunya, nilai sosialnya kok hanya itu-itu saja, sama dengan 5 tahun yang lalu, artinya apa? Ilmunya itu tidak membawa cahaya. Jadi ilmu itu harusnya apa? Menyadarkan kita. Yang itu kita semakin tambah ilmu, diri kita itu semakin bercahaya. Kalau di dalam Islam kan jelas, ilmu adalah cahaya. Jadi teman-teman, semakin tambah ilmu, harusnya dirinya itu semakin bercahaya. Tapi di situ ada prasyaratnya, yaitu apa? Kita tidak hanya mengetahui banyak ilmu, tapi kita harus mengaktualisasikan semua ilmu yang kita miliki dalam konteks perilaku kita. Disitulah apa? Diri kita itu semakin bercahaya.
Kalau kita semakin bercahaya, nanti lama-lama kita akan bersentuhan dengan sang pemilik cahaya, yaitu adalah Tuhan. Makanya apa? Untuk kita bisa ilahi rojiun, menjadi orang yang bermoral, punya nilai kemanusiaan yang luar biasa atau high value man, syarat pertama apa? Ilmu itu harus bisa mencerahkan diri kita. Kalau kita sudah tercerahkan dengan ilmu, kita itu menjadi orang yang bajik, kita itu menjadi orang yang bermoral. Kalau kita sudah menjadi orang yang bermoral, disitulah kita akan menjadi orang yang bahagia. Jadi teman-teman hari ini sibuk mencari kebahagiaan, sebenarnya simple, perbanyaklah ilmu. Kalau ilmunya banyak, sekarang step yang kedua, ayo kita aktualisasikan ilmu itu pada perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sampai kita benar-benar menjadi orang yang bermoralitas. Sampai benar-benar kita menjadi orang yang wisdom. Kalau kita sudah sampai ke situ, kita akan menjadi manusia yang bahagia. Karena menurutnya Socrates yang nanti itu diikuti oleh Plato dan Aristoteles, loh, kebahagiaan itu bukan yang ada di luar diri kita. Kebahagiaan itu sumbernya ada di dalam diri kita yang itu nggak bisa kita cabut. Jadi teman-teman, hari ini mengejar kebahagiaan seperti kaum sofis tadi, yaitu seperti nama baik, ketenaran, kemewahan, dan lain sebagainya. Loh, itu semuanya kan sesuatu yang ada di luar diri kita. Kalau itu di luar diri kita, suatu saat pun dan kapanpun itu bisa hilang. Tapi kalau kita mencari kebahagiaan yang ada di dalam diri kita, bagaimanapun itu nggak bisa hilang karena diri kita sendiri yang membangun. Jalannya dengan apa? Dengan ilmu sampai kita menjadi orang yang bermoral, sampai kita memiliki perilaku-perilaku yang virtus yang utama. Disitulah kita menjadi wisdom. Kalau teman-teman sudah wisdom, disitulah teman-teman akan happiness, yaitu apa? Manusia yang bahagia. Katanya Socrates. Ini loh kuncinya untuk kita memiliki perilaku yang utama. Yang pertama apa? Kita itu harus tahu dulu, harus punya ilmunya dulu. Kalau kita sudah punya ilmunya, step yang kedua apa? Sadar. Oh, saya itu sudah punya ilmu loh. Terus ilmu saya itu saya gunakan untuk apa? Kalau saya mengetahui bahwa kejujuran itu baik, dan saya sadar kalau jujur itu adalah kebaikan, yo saya harus menjadi orang yang jujur. Kalau saya sudah menjadi orang yang jujur, artinya tadi pengetahuan yang saya sudah ketahui itu sudah saya aktualisasikan. Artinya apa? Sekarang saya tidak hanya mengetahui kejujuran. Sekarang saya tidak hanya mengetahui definisi konsep tentang kejujuran, tapi apa? Tapi saya ini adalah orang yang jujur. Sekarang saya adalah orang yang itu bijaksana. Sekarang saya adalah orang yang amanah. Disitulah teman-teman punya etika keutamaan atau perilaku-perilaku yang itu sifatnya etik, ya. Makanya nanti kan disitulah kalau kita bisa melakukannya, kita itu menjadi manusia yang bahagia. Oke, kita lanjutkan ya. Ini loh yang disebut keutamaan, ya. Jadi katanya beliau apa? Beliau itu menggambarkan seperti halnya seorang tukang sepatu, ya. Jadi untuk menjadi seorang tukang sepatu yang baik karena mereka itu memiliki keutamaan, ya, sebagaimana manusia. Dan untuk bisa memiliki arete atau tukang sepatu yang baik dan benar, kuncinya tetap yaitu adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan inilah nanti yang melahirkan arete, yaitu apa? Yaitu perilaku-perilaku yang virtus. Makanya dari situ Socrates itu menarik 3 kesimpulan. Coba kita lihat ya.
Yang pertama, manusia itu tidak berbuat salah dengan sengaja. Manusia itu membuat salah karena mereka itu nggak tahu. Kenapa ada orang yang itu melakukan kesalahan? Mereka itu males misalnya. Mereka itu melakukan kejahatan atau kecurangan karena mereka itu nggak punya ilmunya. Kalau seandainya mereka punya ilmunya, otomatis dia akan tahu dampak dan efeknya ketika melakukan kecurangan dan pasti dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena ngerti, karena paham, karena punya ilmunya. Yang kedua apa? Ini loh dilanjutkan. Seandainya ia tahu yang baik baginya, ia itu tidak akan melakukannya loh ya. Saya itu tahu bahwa curang itu adalah keburukan. Nanti kalau saya melakukannya, otomatis itu akan merusak jiwa saya, akan merusak moralitas kita. Karena saya mengetahui curang itu sesuatu yang buruk, ya aku tidak akan pernah melakukan kecurangan. Tapi kenapa kok ada orang yang masih melakukan curang? Itu karena disebabkan mereka belum tahu, mereka belum punya ilmunya. Makanya dari sini katanya Sokrates apa? Tidak mungkin orang yang punya pengetahuan itu dengan sengaja melakukan sesuatu yang salah, yang buruk. Ya, tapi kok masih ada mas orang yang itu punya ilmu, itu melakukan kecurangan dan lain sebagainya atau kesalahan, itu bisa dipastikan kalau ilmunya itu nggak kompatibel dengan dirinya. Iya, dia punya ilmunya, tapi ilmunya hanya sebatas konsep. Iya, dia punya banyak wawasan, tapi wawasannya itu hanya literasi, tidak ngefek pada moralitasnya, tidak ngefek pada perilaku kehidupannya. Nah, katanya beliau apa? Lawannya arete itu adalah ignorance, ya. Jadi lawannya itu adalah kebodohan atau tidak tahu. Kalau kita kok sudah arete, ya otomatis apa? Kita itu orang yang tidak akan melakukan kejahatan secara tidak sadar. Karena kita tahu dampaknya, karena kita tahu kalau melakukan itu pasti akan merusak jiwa kita. Otomatis pun juga secara tidak langsung akan merusak sesuatu yang ada di sekeliling kita kalau kita punya ilmunya. Gimana, Bu? Ya, Bu. Sudah pada pulang toh? Baik, kita lanjutkan. Ini lo tegasnya Sokrates. Gimana, Bu? Nanti aja, Bu. Ini sudah sabar sini ya. Ini lo tegasnya Sokrates. Yang ini sangat terkenal sekali. The only good is knowledge and the only evil ignorance. Jadi satu-satunya kebaikan itu ya pengetahuan. Dan satu-satunya kejahatan itu adalah tidak ngerti atau kebodohan. Jadi teman-teman hari ini mohon maaf kok belum tahu atau bodoh itu sebagai sumber adanya kejahatan-kejahatan yang ada. Tapi kok kita punya ilmunya itu justru menjadi sumber adanya kebaikan-kebaikan yang itu lahir dalam diri kita, yang keluar dari dalam diri kita. Makanya apa? Untuk kita menciptakan kebaikan-kebaikan yang ada, kuncinya yaitu adalah ilmu. Tapi kenapa ada keburukan, ada teman kita yang itu masih belum benar dan lain sebagainya, yaitu karena ignorance, karena mereka itu masih bodoh, belum tahu. Dan adanya kebodohan inilah yang melahirkan adanya keburukan dan kejahatan-kejahatan yang ada. Itu ya, itu katanya Sokrates. Sekarang ayo kita mengejar hidup yang bermakna itu yang seperti apa. Oke, ambil nafas dulu teman-teman. Yang pertama, katanya Sokrates, prasyarat utama untuk agar kita hidupnya bermakna, ayo sekarang kita kenali diri kita. Banyak orang sekarang yang itu sibuk mencari sesuatu yang di luar dirinya, ayo logikanya sekarang kita balik. Yang kemarin kita sibuk mencari keluar, ayo kita sibuk mencari sesuatu yang ada di dalam diri kita. Ayo kita pertanyakan, know thyself, siapa aku, siapa diriku. Mungkin teman-teman bisa ngelis ya, mungkin malam-malam dengan buku catatannya.
Aku ini siapa sih? Oh, aku ini mahasiswa, aku ini dari partai ini, aku ini dari ideologi ini, dari organisasi ini, aku ini santri dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kalau listnya itu sudah banyak, coba nanti dihapus semuanya. Tinggal aku yang siapa. Jadi sebelum kita menemukan diri kita siapa, yuk kita tidak bisa hidup yang bermakna. Makanya apa? Katanya Socrates, to find yourself, think for yourself. Jadi ya untuk menemukan dirimu sendiri, yo berpikirlah pada dirimu sendiri, jangan tanyakan pada orang lain. Sebenarnya itu Socrates mengajak kita, ayo kita jangan sibuk ngurusi orang lain. Justru apa? Kita harus punya waktu pada diri kita sendiri, yaitu muhasabah. Muhasabah itu kan bukan keluar, tapi apa? Membaca sesuatu yang ada di dalam diri kita, termasuk kita mempertanyakan who am I, siapa aku, tujuanku itu mau kemana, yang saya raih itu apa sih, yang pengen saya kejar di dunia ini itu apa, nanti selesai kehidupan ini saya itu pun juga mau kemana. Jadi kalau kita belum menemukan diri kita yang sebenarnya hari ini kan kita banyak topeng. Kalau ditanya kamu itu siapa sih? Saya itu partai A. Kamu itu siapa sih? Saya itu mahasiswa. Itu kan topeng-topeng semuanya yang suatu saat pun bisa kita lepas dan bisa kita pakai lagi. Tapi ayo sekarang kita cari sesuatu yang menempel pada diri kita yang itu nggak bisa kita cabut. Dan itulah diri kita yang sejati. Untuk kita bisa menemukan diri kita yang sejati, ayo kita to find yourself, think for yourself, ya. Jadi mengenali diri kita apa, yaitu berpikirlah untuk dirimu sendiri. Jangan tanyakan pada orang lain. Hari ini kan kita sibuk mempertanyakan pada orang lain, aku ini sudah ganteng atau belum? Aku ini sudah bijaksana atau belum? Kita jangan mencari jawaban keluar. Ayo kita mencari jawaban yang ada di dalam diri kita. Kalau kita bisa dialog dengan diri kita, otomatis yang kita jawab pun juga kejujuran karena kita sedang dialog dengan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencapai hidup yang bermakna, ayo kita hidup yang selaras dengan antara pengetahuan kita dengan ilmu yang kita yakini. Kalau teman-teman tadi loh sudah punya ilmu bijaksana, ayo sekarang latihan menjadi orang yang bijaksana. Kalau teman-teman itu mengetahui tahajud itu adalah baik, ya jadilah orang yang istiqomah tahajud. Artinya apa? Pengetahuannya dengan perilakunya itu enggak kontradiksi, melainkan apa? Selaras, harmonis. Kenapa kok kadang kita stres? Kenapa kadang kita galau, judek? Karena apa? Pengetahuan ideal-ideal yang kita yakini itu tidak sama dengan perilaku kita. Untuk agar kita hidupnya tenang, hidupnya nyaman, kalau teman-teman bisa menselaraskan antara pengetahuan dengan perbuatannya, yuk tadi kita akan menjadi manusia yang bahagia. Itu yang kedua. Kalau hidup kita sudah integritas, ya jangan lupa yuk. Jangan lupa loh ya. Kebaikan yang kita miliki jangan berhenti pada diri kita. Tapi apa? Harus kita sebarkan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Sebagaimana dicontohkan oleh Socrates sendiri. Socrates itu mencari kebenaran-kebenaran yang itu didiskusikan pada masyarakat Athena. Tapi beliau nggak ada yang membayar. Beliau pun juga tidak ada yang ngamplopi. Karena apa? Melakukan kebaikan itu sudah sesuatu yang baik tanpa perlu mengharapkan imbalan. Hari ini teman-teman melakukan kebaikan, kok ada harapan ini dan itu, nanti hasilnya pasti pun juga kecewa. Kayak teman-teman ngejar cewek itu loh, sudah ditembak, diterima, tapi harapannya nanti menikah, harapannya nanti bisa hidup bersama selamanya. Faktanya pun juga dia dinikahi oleh orang lain. Akhirnya teman-teman stres galau. Kenapa kok ada galau dan kesetresan? Ya karena teman-teman itu apa? Punya harapan macam-macam pada sesuatu yang ada di depan yang itu belum pasti. Kalau teman-teman itu sudah mengetahui kebenaran dan dirinya sudah bijaksana, ayo kita sebarkan kebaikan itu pada orang lain. Untuk agar kita tidak stres dan judek, yuk kita jangan ada harapan, kita tidak ada yang namanya imbalan dan lain sebagainya.
Termasuk katanya Sokrates apa? Dalam membantu sesama untuk menciptakan dunia yang lebih baik, ya. Ayo pertama apa? Kita bangun diri kita sendiri. Kita nggak mampu mengindahkan dunia yang sudah indah ini kalau diri kita itu belum indah. Nggak mungkin teman-teman bisa membahagiakan orang lain kalau dirinya sendiri itu belum bahagia. Nggak mungkin teman-teman memberikan kebaikannya pada orang lain kalau teman-teman itu belum menjadi orang yang baik. Makanya apa tadi di awal, yang perlu kita garap itu ya diri kita sendiri. Sampai diri kita menjadi orang baik, baru kita menjadi orang bijaksana. Kalau teman-teman sudah menjadi orang bijaksana, ayo kita menciptakan dunia yang lebih baik dan kita membangun kebahagiaan secara universal. Ya, syaratnya apa? Yaitu dengan ketulusan, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balasan. Karena apa? Karena itu sesuatu yang bajik, karena itu sesuatu yang baik, kita selesai di situ. Itu ya, kalau teman-teman bisa melakukan dan sukses mengenali dirinya sendiri, dan hidupnya selaras antara perilaku dan pengetahuannya, dan teman-teman itu sudah menjadi orang baik yang kebaikannya tidak berhenti pada dirinya sendiri, disitulah hidup kita akan bermakna. Ya, baru di situ kita masuk ke wilayah cinta. Lalu hubungannya dengan etika itu apa sih, Mas? Coba kita lihat ya. Jadi Socrates itu punya dalil, love is the desire for perception possession of the good. Jadi kenapa kok teman-teman itu jatuh cinta? Coba dipertanyakan ya, kenapa kok aku jatuh cinta sama orang itu? Sebenarnya apa? Teman-teman itu ingin meraih kebaikan. Love is desire. Meraih kebaikan dari orang yang dicintainya. Lalu kebaikannya itu untuk siapa? Yaitu ya untuk dirinya sendiri. Karena katanya Socrates apa? Manusia itu hakikatnya serakah. Dia ingin mengambil sesuatu yang dianggapnya itu baik. Ingin mengambil sesuatu yang dianggapnya itu indah. Cinta pun demikian. Kenapa kok kita mencintai seseorang? Sebenarnya apa? Kita itu ingin meraih kebaikan yang dimiliki oleh si cewek kita, yang kebaikannya itu apa? Yang itu kita curi. Untuk siapa? Untuk diri kita, biar diri kita menjadi orang yang baik dan jauh lebih baik. Gambarannya begini, kok teman-teman itu pacaran sama orang yang suka membaca buku, yang tiap hari ceweknya itu keluar masuk perpustakaan, loh, lama-lama nanti teman-teman pun juga akan suka buku. Nanti lama-lama teman-teman punya kebiasaan tiap hari itu keluar masuk perpustakaan. Artinya apa? Kemarin teman-teman itu nggak suka membaca buku. Sekarang ketika pacaran sama dia, teman-teman sekarang itu apa? Hobinya itu membaca buku. Sebagaimana tadi love is desire. Yaitu apa? Meraih kebaikan yang kamu miliki. Untuk siapa? Untuk diri saya. Makanya teman-teman, kalau ingin membangun etikanya, perilaku dan mendapatkan virtus dalam hidupnya, ayo kita yuk jatuh cinta. Itu jauh lebih mudah katanya Socrates. Dengan kita jatuh cinta, kita kan rasanya melakukannya kan enteng, melakukannya kan dengan kebahagiaan. Berbeda dengan belajar, belajar kan seolah-olah ada tuntutan, ada jenuhnya. Tapi kalau kita sudah mencintai, rasanya itu happy terus, rasanya itu bahagia terus. Walaupun itu ada hujan, ada badai, teman-teman kan masih happy walaupun jemput dari Semarang ke Jogja. Untuk siapa? Untuk dia yang kita cintai. Nah, kalau itu dimasukkan pada wilayah etika, saat kita mencintai, kita itu mengambil, meraih kebaikan yang dia miliki untuk diri kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Bahkan katanya Socrates, segala sesuatu yang itu tidak hanya manusia saja, mereka itu bergerak untuk memperoleh yang dianggapnya baik. Artinya apa? Alam semesta hari ini yang tiap hari bergerak, sebenarnya itu bergerak karena itu digerakkan oleh cinta. Kalau itu digerakkan oleh cinta, artinya alam semesta itu bergerak, itu ya bergerak untuk meraih kebaikan. Adanya pohon yang itu berkembang dan dia selalu bertumbuh, loh, dia kan ingin meraih kebaikan agar dirinya itu mekar dan indah. Tidak hanya bunga saja, apapun itu yang ada di alam semesta, yang semuanya bergerak, yang sebenarnya itu adalah digerakkan oleh cinta.
Kalau itu digerakkan oleh cinta, artinya apa? Pergerakannya itu adalah pergerakan kebaikan untuk meraih sesuatu yang dianggapnya baik. Jadi kayak teman-teman yang punya cewek itu loh, itu yang diharapkan yo kebaikannya dirinya dan kebaikannya si dia. Sebagaimana alam semesta ini, ya kan? Makanya ayo kita jatuh cinta, biar apa? Kita itu lebih mudah membangun moralitas kita menjadi orang yang bijaksana. Tapi Socrates ini punya kunci yang itu apa namanya? Kita itu sampai pada wilayah kebaikan yang tertinggi. Coba teman-teman dicek ya. Nggak apa-apa, teman-teman itu mencintai perempuan yang itu cantik. Tapi sadarilah bahwa kalau alasannya itu mencintai perempuan cantik, sadarilah bahwa masih ada banyak kok perempuan yang banyak yang itu cantik. Harusnya apa? Kalau kita mau jujur dan objektif, harusnya kita tidak hanya mencintai perempuan yang cantik, harusnya kita mencintai semua perempuan yang cantik. Karena apa? Kalau kita hanya mencintai dan cinta itu adalah love is desire, meraih kebaikan untuk diri kita. Kalau kita hanya mencintai orang, yuk kita hanya meraih satu kebaikan. Tapi kok kita bisa mencintai semua kebaikan, keindahan yang ada, artinya apa? Kebaikan yang banyak itu akan kita raih untuk diri kita. Dan diri kita jauh lebih berkembang, jauh lebih bernilai dibandingkan hanya mencintai satu perempuan yang cantik, yang baik. Jadi teman-teman itu kalau dijadikan alasan untuk pacarnya, wah itu ya bisa bisa tarung nanti. Tapi ini teorinya, konsepnya Socrates. Tapi Socrates ini ngajak lagi, kalau teman-teman itu sudah mencintai semua yang baik, yang benar, yang indah, disitulah nanti kita akan bisa mencintai tanah air. Kita akan bisa mencintai manusia, tidak hanya satu manusia, tapi kita mampu mencintai semua manusia walaupun itu berbeda agama. Karena apa? Kita menyadari di setiap sisi kemanusiaan yang ada, pasti ada sisi kebaikannya. Kalau level kita itu sudah mencintai semua kebaikan, artinya kita tidak tidak mendistruksi satu kebaikan, tapi apa? Kita harus mencintai semua kebaikan yang ada. Kalau semua orang memiliki sisi kebaikan, ya artinya ya teman-teman harus mencintai semua orang yang baik. Itu baru objektif. Tapi katanya Socrates, ada yang jauh lebih tinggi lagi loh ya. Kalau kita terus belajar, nanti kita akan sadar, loh ada loh yang jauh lebih baik. Ada loh yang jauh lebih indah. Ada loh yang jauh lebih absolut. Yaitu apa? Sang Maha Baik, Sang Maha Indah. Jadi sekarang saya tidak lagi jatuh cinta pada yang material. Sekarang saya tidak jatuh cinta lagi pada yang manusiawi. Tapi saya sekarang sudah jatuh cinta pada sang pemilik keindahan. Sekarang kita sudah jatuh cinta pada sang pemilik kebenaran, yaitu adalah Tuhan. Kalau teman-teman itu sudah mencintai Tuhan, yang dasarnya tadi love is desire, untuk meraih kebaikan yang kebaikan itu untuk diri kita, yo kalau kita sudah mencintai Tuhan, seluruh kebaikan yang dimiliki oleh Tuhan, itu kita raih untuk diri kita. Makanya seorang sufi itu punya dalil yang disebut itu takholak bi akhlakillah. Jadi moralitas kita, akhlak kita itu tidak sebagaimana moralitas kemanusiaan. Tapi moralitas kita itu adalah mirip moralnya, akhlaknya yang dimiliki oleh Tuhan. Kalau hari ini kita hanya adil pada keluarga kita atau pada golongan kita, keadilan kita kan berbeda dengan keadilannya Tuhan. Keadilannya Tuhan itu universal. Kalau kita takholak bi akhlakillah, yo keadilan kita itu yo juga universal, tidak hanya pada partai kita, tidak hanya pada golongan kita. Itu ya, jadi love is desire for perception possession of the good. Jadi pertanyakan ya teman-teman, kenapa kok teman-teman jatuh cinta? Sebenarnya itu ingin meraih kebaikan dari si orang itu. Kebaikannya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, agar dirinya itu menjadi orang baik. Kalau kita semakin baik dan semakin baik, yang itu dasarnya cinta, kita lama-lama akan menjadi orang yang virtus, orang yang utama. Ya, oke. Kalau ini tipe manusia, katanya Socrates. Jadi ada
tiga tipe manusia. Yang pertama itu adalah pleaser. Jadi ada orang yang sibuknya itu mencari kesenangan. Kalau hari ini yang kita kejar adalah kenikmatan dan kesenangan, sebenarnya hidup kita itu dikuasai oleh nafsu dan akal pikiran kita itu kalah dengan nafsu kita. Itu adalah pleaser. Tapi ada tipe manusia yang itu honor, yang dikejar apa? Kehormatan, nama baik, status sosial. Kalau kok kita tipe orang yang honor, sebenarnya katanya Socrates, kita itu diperbudak oleh hasrat kita. Tapi ada yang jauh lebih tinggi, katanya Socrates, ayo kita menjadi manusia yang wisdom. Jadi yang kita kejar, yang kita harapkan, itu ya kebenaran itu sendiri, tidak ada yang lain. Kalau teman-teman itu sudah wisdom, otomatis nama baik itu datang. Otomatis apa? Kehormatan itu pun juga datang. Makanya kita jangan berhenti pada kesenangan dan kehormatan. Tapi apa? Katanya beliau tadi, ayo kita menggarap yang itu ada di dalam diri kita. Sampai kita menjadi orang yang benar-benar virtus. Itu ya. Itu sedikit tentang tipe manusia. Ini ada quotes-nya beliau. Katanya Socrates apa? The unexamined life is not worth living. Jadi hidup kita kok nggak pernah diuji. Sebenarnya hidup kita itu nggak layak untuk kita jalani. Jadi untuk hidup kita bermakna, hidup kita itu memiliki virtu yang luar biasa, ayo kita apa? Menguji diri kita. Kalau teman-teman itu ingin menjadi orang cendekiawan, ya teman-teman itu mau menguji dirinya, yaitu apa? Berusaha keras untuk belajar. Teman-teman ingin menjadi orang sukses dan hidupnya bermakna, ya teman-teman harus berkorban untuk kehidupannya, untuk waktunya. Baru apa? Hidup kita itu layak untuk dijalani. Ada juga dari beliau, ini yang sangat terkenal sekali. It is not living that matter, but living regularly. Jadi hidup itu ya nggak sekedar hidup, tapi apa? Ayo kita hidup yang baik. Jadi kok kita hanya it is not living that matter, yo hidup kita yang manusia nggak ada bedanya dengan binatang. Loh, binatang itu pun juga hidup. Tapi untuk kita membedakan sisi kemanusiaan kita dengan binatang, tapi apa? Kita harus living regularly. Hiduplah yang benar, hiduplah yang baik. Oke, itu ya. Ini terakhir dari Socrates. Ini untuk teman-teman. Katanya beliau apa? Be all men's merry. If you get a good wife, you'll become happy. Jadi katanya beliau, yo bagaimanapun menikahlah. Jika kamu mendapatkan istri yang baik, kamu itu akan bahagia. If you get a bad one, you become a philosopher. Tapi jika kamu kok mendapatkan istri yang buruk atau seperti istrinya Socrates yang cerewet, you become a philosopher. Kamu akan menjadi seorang filosof. Ya, jadi bagaimanapun be all men's merry. Menikahlah. Kalau istrinya nanti anggun, baik, kamu itu akan happy. Tapi kok mohon maaf istrinya nanti kok buruk, you become a philosopher. Kamu akan pelan-pelan itu menjadi seorang yang bijaksana. Oke, itu ya. Itu dari Socrates. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.